Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu lagi dengan saya, Pak Ahmad. Ya, pada hari ini saya akan membahas tentang Prisma dan Limas. Silahkan disimak baik-baik ya. Boleh disimak dengan menyetel lagu atau apa-apa. Boleh juga sambil rebahan, yang penting jangan sambil makan karena bulan puasa. Ya, langsung saja kita bahas dulu tentang Prisma. Apa itu Prisma? Kalau kita lihat di buku-buku, Prisma itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang yang sejajar dan bidang-bidang sisi yang berpotongan menurut garis-garis yang sejajar. Mana bidang yang sejajar? Ini. Ini bidang yang sejajar segitiga ini ya. Contohnya di sini prisma ini. Bidang yang sejajar ini segitiga ini. Sedangkan bidang-bidang sisi yang berpotongan menurut garis yang sejajar ya ini. Yang bertegak ini, sisi tegaknya ini ya. Itu mengenai prisma. Oke, berdasarkan rusuk tegaknya, prisma dibedakan menjadi dua, yaitu prisma tegak dan prisma miring. Prisma tegak adalah prisma yang rusuk-rusuknya tegak lurus pada bidang atas dan bidang alas. Ya, bidang alasnya segitiga ini. Ya. Jadi bidangnya ini tegak lurus. Itu namanya prisma tegak. Kalau prisma miring, ya tidak tegak lurus ya. Ini AB tegak lurus dengan BE. Yang akan dibahas untuk selanjutnya untuk anak SMP itu adalah prisma tegak. Prisma tegak. Nah, berdasarkan bentuk alasnya itu prisma ada prisma segitiga, ada prisma segi 4, prisma segi 5 dan seterusnya. Ada prisma segi 6, ada prisma segi 7 sampai prisma segi N. Jika alasnya berupa segi N beraturan, maka disebut prisma segi N beraturan. N itu artinya tidak ditentukan, terserah kalian. Ada segi 5, segi 6, segi 7, segi 8, segi 9. Itu juga termasuk prisma. Itu jenis-jenis prisma. Ini akan dibahas nanti ya. Jadi yang akan dibahas nanti adalah prisma segi tegak, prisma tegak. Ya, ada prisma segitiga, segi 4, segi 5 dan selanjutnya. Nah, ini salah satu saya beri contoh prisma tegak segitiga ya. Segitiga ABC, DEF. Titik ABCDE dan F adalah titik sudut prisma. ABCDEF itu titik sudut prisma. Ini hanya contoh dari sifat-sifatnya saja. Segitiga ABC adalah bidang atas prisma. Oh, keliru ini bidang alas ini ya. Terbalik nih, terserah ya. Seharusnya ABC itu yang di atas, DEF yang di alas. Boleh dibalik ini, terserah kalian ya. Bidang ACFD, BCFE dan ABEF adalah sisi tegak prisma ini. ABED, ACFD, BCFE ya, itu adalah sisi tegak prisma. AD, CF dan BE, AD, CF dan BE itu adalah rusuk-rusuk tegak prisma, rusuk tegak ya. Kalau ini kan rusuk alas dan rusuk atas. Itu mengenai sifat-sifat prisma. Untuk volumenya, volume untuk prisma itu adalah luas alas dikali tinggi. Yang namanya volume itu isi ya. Jadi luas alasnya disusun sebanyak tingginya. Ini. Jadi rumusannya itu luas alas dikali tinggi. Itu cara mencari volume prisma. Sangat gampang sekali ya. Nah, sekarang kita akan membahas luas permukaan prisma.
Ini kalau dipecah ya, atau jari-jarinya. Saya kasih contoh di sini luas permukaan prisma segitiga ya. Ini segitiga. Kalau dipecah, bangun prisma ini akan membentuk seperti ini. Bidang-bidangnya ada 3 bidang persegi panjang dan 2 bidang segitiga ya. Di sini. Misalkan segitiganya di sini sisi-sisinya ABC dan tingginya ini adalah T. Nah, ini ya. Ini ABC ini sama ya, ABC atas dan bawah itu sama. Ini T, T, T. Bagaimana cara mencari luasnya? Nah, nah, ini kalau saya kecilkan ini, bagaimana cara mencari luas? Nah, jadi cara mencari luas permukaan prisma. Cara mencari luas permukaan prisma itu menjumlahkan semuanya sisi yang ada, menjumlahkan semua sisi yang ada pada prisma. Di sini terdiri dari 3 luas persegi panjang dan 2 kali luas segitiga. Karena ini segitiganya sama, jadi langsung saja 2 kali luas segitiga ditambah ini B kali T, luas persegi panjang itu ya, ditambah B kali T, ditambah A kali T, ditambah C kali T. Luas persegi panjang kan ini ya, panjang kali lebar. Jadi 2 kali luas segitiga ini karena ini sama ya, ditambah B kali T, ditambah A kali T, ditambah C kali T. Nah, kalau kita lebih sederhanakan lagi karena ini sama-sama T, kita bisa menggunakan sifat distributif, T-nya dikeluarkan ya. T-nya dikeluarkan sehingga tinggal B tambah A tambah C atau A tambah B tambah C ya. Ya, kalau kita lebih ringkas lagi, sebenarnya luas permukaan prisma itu 2 kali luas alas ya, ditambah keliling alasnya, A tambah B tambah C kan sama saja dengan keliling alas ya, dikali dengan T, tinggi prisma. T di sini adalah tinggi prisma ya. Itu mengenai luas permukaan prisma. Paham ya? Lebih pahamnya lagi kita langsung nanti ke contoh soal ya, lebih paham. Nah, sekarang kita ke rusuk dan titik sudut, sisi rusuk dan titik sudut. Apaan 4? Ini rusuk segitiga ya. Rusuk prisma segitiga. Kalau rusuk prisma segitiga ini rusuk artinya yang garis ini ya, yang berpotongan, bidang yang berpotongan itu namanya rusuk ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3 ini yang ini, 4 yang ini, 5 yang ini, 6 yang ini, 7 yang ini, set. Nah, 8 itu yang ini dan 9 itu yang ini. Jadi di sini ada 9 rusuk untuk prisma segitiga. Untuk prisma segitiga itu ada 9 rusuk. Nah, untuk prisma segi 4, ini prisma segi 4 sama saja dengan balok ya. Prisma segi 4 kira-kira rusuknya ada berapa? Kita cek. 1, 2, 3, ini 3 ya, ini yang ini 3. 4 yang ini. Nah, 5 itu yang ini. 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 12 ya. Ternyata kalau prisma segi 4 mempunyai 12 rusuk, kalau prisma segitiga mempunyai 9 rusuk. Kira-kira kalau prisma segi 5 ya, itu kira-kira akan mempunyai berapa rusuk? Kita cek. 1, 2, 3, 4, 5. 4 itu ini ya, 5 itu ini, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ternyata kalau segi 5, prisma segi 5 itu mempunyai 15 rusuk. Ini ada yang unik nih. Kalau prisma segi 3 itu 9 rusuk, kalau prisma segi 4 mempunyai 12 rusuk, kalau prisma segi 5 itu mempunyai 15 rusuk. Nah, ini unik. Kalau 3 sama dengan 9. Kalau 4, 12. Kalau 5, 15. Jadi kita bisa merumuskan ya, dari 3 contoh ini, kita bisa merumuskan
kalau mencari rusuk pada prisma, rumusannya itu 3 kali N atau 3N ya. Kalau N-nya 3 berarti 3 kali 3 9. Kalau N-nya itu segi ya. Kalau segi 4 berarti N-nya diganti 4. 3 kali 4 12. Kalau 5 segi 5 ini ya. Berarti kan 3 dikali 5 15 rusuk. Berarti nanti kalau segi 6 3 kali 6 18. Kalau segi 7 3 kali 7 21 rusuk. Ya, itu untuk mencari rusuk. Sekarang kita ke sisi. Terus bagaimana cara mencari banyak sisi ya? Banyak sisi maksudnya di sini. Nah, kalau prisma segitiga kalau dipecah akan membentuk seperti ini ya. Ada 5 sisi. Kalau prisma segitiga ternyata mempunyai 5 sisi. Nah, bagaimana kalau prisma segi 4? Prisma segi 4 itu sama saja dengan balok kalau dipecah. Nah, akan ada 6 sisi. Kalau segitiga tadi ada berapa? Ada 5. Kalau segi 4 ada 6. Kira-kira nanti kalau segi 5 itu ada berapa sisi? Nah, sekarang kalau segi 5 itu ada berapa sisi segi 5? Ternyata ada 7 kalau segi 5. Kalau segi 3 tadi ada 5, segi 4 ada 6. Kalau segi 5 ada 7. Jadi kita bisa merumuskan untuk mencari sisi itu adalah N plus 2. Jadi kalau segitiga itu 3 tambah 2 ada 5. Kalau segi 4, 4 tambah 2 ada 6. Kalau segi 5, 5 tambah 2 ada 7. Itu ya. Jadi nanti kalau ada segi 6, itu 6 tambah 2, 8. Segi 7, 7 tambah 2, 9. Itu untuk mencari sisi. Nah, sekarang bagaimana kalau mencari titik sudut? Titik sudut itu berarti yang pucuk-pucuk ini ya titik sudut. Nah, kalau prisma segitiga kira-kira ada berapa titik sudut? Ada 6 ya. Kalau prisma segi 4 ada 8. Kalau prisma segi 5 ada 10. Jadi untuk mencari titik sudut ya, titik sudut itu kalau segitiga itu 6, kalau segi 4 itu ada 8, kalau segi 5 ada 10. Nah, ini juga ada yang unik. Kalau 3 sama dengan 6, kalau 4 sama dengan 8, kalau 5 sama dengan 10. Berarti untuk mencari titik sudut, untuk mencari titik sudut, 6 titik sudut, 8 titik sudut, 10 titik sudut. Berarti rumusannya itu adalah 2M ya. Untuk mencari titik sudut, kalau 3 kan 6 nih. Kalau segi 4 ternyata 8. Kalau segi 5 ternyata 10. Berarti kan 2 kalinya ya. Kalau segi 6 berarti nanti 12. Kalau segi 7 berarti 2 kali 7, 14. Itu untuk mencari sisi rusuk dan titik sudut pada prisma. Nah, sekarang kita latihan tentang prisma. Kita latihan bagaimana cara mencari volume, cara mencari luas permukaan, cara mencari banyak rusuk, cara mencari banyak titik sudut, dan cara mencari banyak sisi. Nah, ya, misalkan suatu prisma segitiga ya berbentuk seperti gambar di samping seperti ini. Jika AB sama dengan BC sama dengan 10. Jadi AB ini sama dengan BC sama dengan 10 ya. Dan AC-nya ini yang ini itu 12 dan CF-nya di sini 30. Tentukan volumenya. Nah, ini. Nah, sebelumnya kita perlu mencari tinggi segitiga menggunakan teorema Pitagoras. Tinggi segitiga ini maksudnya ya. Karena kita perlu mencari luas segitiga ya, luas alasnya ini. Alasnya ini ya. Bukan yang bawah alasnya.
yang ini alasnya ya. Walaupun miring seperti ini tetap sebagai alasnya ya. Ya, karena alasnya berbentuk segitiga, kita perlu mencari tinggi segitiga. Bagaimana cara mencari tinggi segitiga? Nah, menggunakan teorema Pitagoras. Di sini yang Pitagoras yang mana ya? Ini AB dan ini yang dipakai adalah separuhnya ya. Separuhnya AC, AC-nya 12, berarti yang dipakai adalah 6. Ya. Jadi untuk mencari tinggi itu akar dari AB kuadrat 10 kuadrat ini dikurangi dengan 6 kuadrat. 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. 10 kuadrat itu adalah 100. Dikurangi 6 kuadrat itu adalah 36. 100 dikurangi 36 itu adalah 64. Akar 64 itu sama dengan 8. Jadi tingginya itu adalah 8 cm. Bagaimana caranya? Menggunakan teorema Pitagoras. 6 dapat dari mana? Separuhnya AC. Kenapa kok separuhnya? Karena ini segitiga sama kaki. Ini 10, ini 10. Ya, yang dipakai karena teorema Pitagoras ya. Jadi untuk mencari volumenya itu luas alas kali tinggi prisma kan ya. Tingginya yang mana? Ya ini yang CF tingginya ya. Tingginya yang CF. Cing-cing, oke. Jadi, luas alasnya setengah alas kali tinggi, karena berbentuk segitiga ya, kali T prisma. T-nya 30. Alas segitiganya itu AC, 12. Tinggi segitiganya tadi sudah diketahui, 8. T setengah kali 12 kali 8 kali 30. Hasilnya itu adalah 1440 cm pangkat 3. Itu untuk mencari volume prisma ya, paham ya? Yang perlu kalian pahami itu yang bagaimana cara mencari teorema Pitagorasnya ini ya. Jangan sampai lupa untuk mencari tinggi segitiga. Jangan salah dengan tinggi prisma ya. Ya, sekarang kita latihan untuk luas permukaan. Sama seperti volume tadi soalnya ya. Suatu prisma segitiga berbentuk seperti gambar di samping. Jika AB sama dengan BC sama dengan 10 cm dan AC 12, tentukan luas permukaannya. Nah, sama kita perlu mencari tingginya dulu karena yang ingin kita gunakan nanti luas alasnya ya, berbentuk segitiga. Kita perlu mencari tinggi segitiga dengan menggunakan teorema Pitagoras. Tingginya tadi ketika mencari volume sudah diketahui sama dengan 8 cm ya. Luas permukaan prisma itu 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi prisma. Luas alasnya berbentuk segitiga sehingga 2 kali setengah alas kali tinggi segitiga. Luas alas segitiga itu ya. Ditambah keliling alasnya itu AB tambah BC tambah AC ya. Dikali tinggi prisma. Ini tinggi prisma ya. Nah, 2 kali setengah alasnya 12, AC 12. Tingginya tadi diketahui adalah 8. Ditambah AB 10, BC 10 dan AC 12 ya. Ini. Kali tinggi prismanya sama dengan 30. Sehingga 2 kali setengah itu 1, 12 kali 8 96 ya. 1 kali 96 kan 96. 10 tambah 10 tambah 12 itu 32 dikali 30. 32 kali 30 960 ditambah 96 1056 cm pangkat 2. Itu cara mencari luas permukaan prisma ya. Yang perlu diperhatikan lagi ya ini ya, tinggi. Jangan lupa mencari tinggi segitiga. Itu kalau luas permukaan. Bagaimana sekarang kalau mencari banyak rusuk? Nah, kalau mencari banyak rusuk, ini kan prisma segitiga. Ya sudah, rumusannya banyak rusuk kan 3N tuh. N-nya karena ini segitiga, kita tak perlu ini ya. Karena ini segitiga, prisma segitiga,
berarti N-nya diganti dengan 3. 3 kali 3, 9. Sudah. Selesai. Kalau titik sudut bagaimana? Sama. Kalau titik sudut, tadi rumusannya adalah 2N, atau kalian bisa langsung menghitung. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Atau bisa menggunakan rebusan. 2 kali 3, ya. Kan rebusannya 2N, kalau mencari titik sudut. Ini N-nya berbentuk segitiga, berarti N-nya diganti dengan 3. 2 kali 3, 6. Sudah. Selesai. Terus mencari banyak sisi. Nah, sama. Mencari banyak sisi tadi N plus 2. Ya. N plus 2 karena N-nya segitiga, berarti 3 tambah 2 sama dengan 5. Sudah. Selesai semuanya ya. Volume sudah, luas permukaan sudah, banyak rusuk sudah, titik sudut sudah, banyak sisi sudah. Itu untuk prisma. Ya, sekarang kita akan membahas limas untuk selanjutnya. Limas adalah ini ya, bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah segi N. Segi N ini ya, ini contohnya ini segi 4. N itu artinya banyak sekali. Sebanyak bidang alas, sebagai bidang alas dan bidang-bidang sisi tegak berbentuk segitiga. Yang alasnya adalah sisi segi N dan puncaknya saling berimpit. Nah, ketimbang bingung mengenai definisinya, kalian lihat gambarnya limas. Nah, ini limas ya. Jadi nanti kalau misalkan ini segitiga, berarti nanti bidang sisi tegaknya ada 3, ini ada 4. Itu limas ya. Nah, kita beri contoh di sini adalah 5 segi 4 ya. 5 segi 4. Titik ABCD adalah titik sudut bidang alas limas, dan titik T adalah titik puncak limas. Ini namanya titik puncak. Berimpit di satu titik itu ini ya maksudnya. TA, TB, TC dan TD disebut rusuk tegak limas. Ini rusuk tegak ya, rusuk tegak. Segitiga TAB, TBC, TCD dan TAD adalah sisi tegak limas. Nah, ini sisi tegak namanya ya. TAB, TBC, di sini TCD, TDE atau TDA, TAD. Sama saja nih ya, sisi tegak. TO adalah tinggi limas, semoga ada O-nya di sini. Ini tinggi limas nanti ada di sini ya, seret di sini. TO, tinggi limas. Nah, untuk mencari volume, kita aplikasikan ke kubus ternyata untuk mencari volume limas ya. Kubus yang panjang rusuknya 2A, keempat diagonalnya rohnya berpotongan di suatu titik, yaitu titik T ya. Ini di sini. Sehingga berbentuk 6 buah limas yang kongruen seperti gambar V. Volume limas masing-masing adalah V, maka diperoleh hubungan berikut. Ini kita mencari mencari volume limas menggunakan pendekatan kubus ya. Ternyata volume limas itu sama saja dengan 1/6 ya, kurang nih. Volume limas sama dengan 1/6 volume kubus. Ini kurang 1/6-nya ini. 1/6 volume kubus ya. Jadi volume limas itu sama dengan 1/6 volume kubus. Kenapa? Karena tadi itu terdapat 6 limas. Kalau kita potong seperti ini terdapat 6 limas ya. 1/6 dikali, tadi sisi kubusnya dimisalkan 2A kali 2A kali 2A. Sehingga 2A kali 2A kuadrat, ini 2 bisa dicoret ya. 2 sama 6 dicoret sehingga hasilnya adalah 3. 2A kali 2A hasilnya 2A kuadrat. Sehingga 2A kuadrat diturunkan, di sini 2 sama 6 kan dicoret tuh 3, sehingga di sini tinggal A. Ya. Sehingga kalau kita ambil secara langsung, volume limas itu adalah 1/3 luas alas kali tinggi. 1/3 kali luas alas kali tinggi. Karena A tadi di sini adalah tinggi limas. 1/3 kali luas alas kali tinggi ya. Itu untuk mencari volumenya. 1/3 luas alas kali tinggi. Sekarang bagaimana kalau mencari luas permukaan limas ya?
Untuk mencari luas permukaan limas sama seperti mencari luas permukaan bangun ruang sebelumnya. Kita bongkar limas itu ya, akan membentuk seperti ini ya. Contohnya di sini limas segi 4 akan membentuk seperti itu. Jadi nah, luas limas sama saja dengan mencari luas 1, luas 2, luas 3, luas 4, luas 5. Dijumlahkan semuanya ya. Tuh. Ini sisi tegak tadi ya kalau dipecah. Nah, jadi luas limas, ya, yang luas 1 ini kan alas ya, luas alas ya. Sedangkan L2, L3, L4, L5 itu adalah luas sisi tegak. Ini jumlah ya, jumlah luas sisi tegak. Jadi luas limas itu sebenarnya adalah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Nah, luas sisi tegak ini. L1, L2, L3, L4, L5-nya ini luas sisi tegak. Itu cara mencari luas limas, gampang sekali ya. Nah, sekarang bagaimana cara mencari rusuknya? Rusuk itu perpotongan antara bidang-bidang ya, membentuk garis, itu namanya rusuk. Kalau untuk 5 segitiga, itu ternyata ada 6 rusuk. Kalau 5 segi 4 ada berapa? Ada 8 rusuk ternyata segi 4. Kalau segi 5 ada 10 rusuk ternyata. Jadi kalau segitiga 6 rusuk, kalau segi 4 8 rusuk, kalau segi 5 ternyata 10 rusuk. Kira-kira nanti kalau segi 6 ada berapa? Segi 7 ada berapa ya? Ini kan unik. Kalau 3 6, 4 8, 5 10. Berarti untuk mencari rusuk pada segi 5 itu 2n ya. 2 kalinya seginya. Kalau segi 3, 2 kali 3, 6. Kalau segi 4, 2 kali 4, 8. Kalau segi 5, 2 kali 5, 10. Itu ya. Nah, kalau mencari sisi bagaimana? Nah, ini kalau mencari sisi. Kalau dipecah, segitiga itu ternyata seperti itu ya. Segitiga, 5 segitiga kalau dipecah membentuk seperti ini. Ada 4 sisi. Kalau segi 4 ternyata ada 5 sisi. Kalau segi 5 ada berapa sisi? Segi 5 ternyata ada 6 sisi ya. Segi 5 ternyata ada 6 sisi. Kira-kira rumusannya seperti apa? Ya, rumusannya n plus 1. Kalau segitiga itu 3 plus 1 berarti ada 4. Kalau segi 4, 4 plus 1 ada 5. Kalau segi 5, 5 plus 1 ada 6. Itu untuk mencari sisi. Untuk mencari titik sudut. Titik sudut ya titiknya itu ya. Ternyata kalau segitiga itu ada 4 titik. Kalau segi 4 ada 5 titik. Kalau segi 6 ada 6 titik sudut. Berarti sama dengan sisi tadi ya. Kalau 3 ada 4, kalau 4 ada 5, kalau 5 ada 6. Jadi untuk mencari titik sudut juga n plus 1. Itu mengenai limas. Volume sudah, luas permukaan sudah, rusuk sudah, sisi sudah, titik sudut sudah. Itu lebih gampangnya nanti kita akan bahas di contoh soal. Ya, sekarang kita akan latihan volume limas. Nah, misalkan suatu limas dengan alas persegi berbentuk seperti gambar di samping ya. Jika AT sama dengan BT sama dengan CT sama dengan TD. AT ya. Dan tinggi limasnya adalah 8 cm. Tentukan volumenya. Situ diketahui sisi alasnya 12 ya. Tingginya 8. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Nah, cara menjawabnya kan volume limas tadi sepertiga kali luas alas kali tinggi tinggi bukan tinggi prisma ini ya, tinggi limas. Limas ini salah nulis nih tadi. Tinggi limas ya. Jadi sepertiga luas alasnya kan S kali S. S kali S ya. S kali S ini. Jadi 12 kali 12 tinggi limasnya ini ketemu 8. Sepertiga kali 12 itu adalah 4. 4 kali 12 itu 84 ya. Dikali 8 672 cm pangkat 3. Itu salah satu contoh
volume limas. Ini limasnya. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau mencari luas permukaan limas? Cara mencari luas permukaan limas di sini itu adalah suatu misalkan contoh gambarnya ini sama ya. Contoh gambarnya sama, AT sama dengan BT sama dengan CT sama dengan DT. Tinggi limasnya adalah 8. Misalkan tadi ya sama. Luas permukaannya adalah, nah, untuk mencari luas permukaan ini kita perlu mencari tinggi segitiga ini ya, segitiga pada sisi tegak ini ya. Kita perlu mencari tinggi segitiga pada sisi tegaknya itu berapa, karena ini berbentuk persegi, jadi ini sama dengan ini, AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD ya. Jadi untuk mencari T segitiga, tinggi segitiga itu menggunakan teorema Pythagoras lagi ya. Tadi tinggi segitiga, tinggi limas itu adalah 8. Ini kan 12, separuhnya berapa? Yang dipakai separuhnya ya, 6. Berarti untuk mencari tinggi segitiga itu pakai Pythagoras, 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Ini kan materinya sudah ya, teorema Pythagoras ya. 8 kuadrat adalah 64, 6 kuadrat adalah 36. 64 tambah 36 100. Akar 100 10. Jadi tinggi segitiga di sini ini adalah 10, ketemu 10 ini ya. Nah, luas permukaan limas nih ya. Luas permukaan limasnya itu bagaimana? Luas alas ditambah jumlah dari luas sisi tegak. Jumlahnya berarti kan luas sisi tegaknya kan berbentuk segitiga. Jadi setengah alas kali tinggi ditambah setengah alas kali tinggi ditambah setengah alas kali tinggi ditambah setengah alas kali tinggi. Sebanyak 4 karena ada 4 di sini ya. Sisi tegaknya ada 4. Jadi luas alasnya kan berbentuk persegi itu. Ini persegi ya. Cuman sudut pandangnya aja terlihat seperti jajar ginjal. Nah, sisinya 12, berarti 12 kali 12 ditambah 4 kali setengah kan 2 ya. Alasnya ini adalah 12, alasnya segitiga 12, tingginya tadi ketemu adalah 10. Berarti 2 kali 12 kali 10, 12 kali 12 144, 2 kali 12 24 kali 10 240. 144 ditambah 240 384 cm pangkat 2. Itu untuk mencari luas permukaan limas. Hati-hati dengan kita perlu mencari tinggi segitiga ini ya. Jangan menggunakan tinggi limas, keliru nanti. Itu untuk mencari luas permukaan limas. Nah, bagaimana kalau mencari banyak rusuk? Sama seperti mencari banyak rusuk pada prisma tadi contohnya ya. Karena ini adalah limas segi 4. Ya, untuk mencari rusuknya kan tadi 2N. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8. Sudah. Selesai. Banyak titik sudutnya sama ya. Karena ini segi 4, rumusannya tadi kan titik sudutnya itu N plus 1. Jadi 4 tambah 1 sama dengan 5. Selesai. Sama dengan banyak sisi. Banyak sisi kan rumusannya N plus 1. Ini kan limasnya berbentuk limas segi 4 alasnya ya. Jadi N plus 1, 4 tambah 1, 5. Selesai ya. Itu. Ini titik sudutnya tadi. Ini adalah sisinya. Ya, itu contoh soal untuk limas ya. Mulai dari volume, luas permukaan, banyak rusuk dan titik sudut, banyak sisi. Ada 2, prisma dan limas ya. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan tanya di classroom saja ya. Bisa tanya di classroom atau chat WA ke saya juga boleh. Silahkan tanya. Ya, saya rasa pertemuan kali ini sampai di sini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan. Saya kembali ke pondok. Ini tidak akan berlangsung lama. Insya Allah semoga corona akan segera berakhir dan segera selesai. Kita akan bertemu lagi nanti di pondok kita tercinta Amanatul Umat. Ya, sampai di sini dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.